Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang minyak atsiri, di mana perbedaan antara minyak dan lemak dengan minyak atsiri itu sebenarnya itu terletak kepada ini. Kalau misalnya minyak dan lemak itu kan merupakan trigliserida ya, artinya terikatnya antara satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Nah, sedangkan yang namanya minyak atsiri itu beda sekali dengan yang namanya minyak ataukah lemak itu gitu kan ya. Jadi minyak atsiri itu adalah sesuatu hal yang nantinya merupakan bagian volatil yang ada di dalam suatu bahan dan itu merupakan komponen-komponen yang jauh sekali dari minyak dan lemak atau trigliserida. Jadi komponennya itu sebenarnya itu adalah terpenoid gitu ya. Jadi baik monoterpenoid maupun sesquiterpenoid. Nah, kalian nanti bisa balik lagi ke kimia begitu ya. Jadi komponen minyak atsiri itu adalah sebagian besar nantinya merupakan terpenoid, walaupun nantinya ada beberapa terpenoid yang dia berikatan dengan oksigen begitu ya. Nah, nanti bisa saja. Jadi bisa bentuknya adalah hidrokarbon yang merupakan terpenoid, kemudian terpenoid yang terikat dengan oksigen. Itu juga bisa, begitu. Jadi kalau misalnya frame berpikir kalian, jadi harus dipisahkan antara minyak lemak dengan minyak atsiri. Karena kalau minyak, walaupun kata-katanya sama-sama oil gitu ya, nah, minyak itu kan dalam bahasa Inggris adalah oil, tetapi oil kalau misalnya di dalam bahasa Inggris itu biasanya minyak lemak. Tapi kalau misalnya kita bicara minyak atsiri, itu jadi namanya essential oil, begitu ya. Jadi essential oil itu diterjemahkannya adalah ke dalam minyak atsiri kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu dulu dasar yang harus kalian pahami. Jadi bedanya antara minyak dan lemak dengan minyak atsiri, ya. Jadi jangan sampai salah memahami dan jangan sampai salah menjawab karena sama-sama yang namanya menggunakan kata minyak atau menggunakan kata oil, begitu. Nah, maka di sini nantinya kita membicarakan tentang yang namanya minyak atsiri. Nah, minyak atsiri seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah merupakan senyawa-senyawa yang sifatnya adalah volatil. Nih, ada kata-kata yang namanya adalah senyawa-senyawa yang merupakan senyawa volatil. Nih, senyawa volatil. Bentar ya. Nah, ini adalah senyawa volatil. Jadi senyawa volatil itu adalah senyawa yang mudah menguap. Oleh karena itu nanti apabila bahan-bahan yang mengandung minyak atsiri gitu kan ya, itu biasanya dia akan mempunyai suatu aroma tertentu gitu ya. Jadi aromanya itu bukan aroma yang tidak menyenangkan tetapi lebih kepada aroma yang menyenangkan begitu. Karena memang ini adalah senyawa-senyawa ataukah komponen-komponen yang mudah menguap. Ya, jadi mudah menguap sehingga nanti dia mempunyai aroma tertentu. Saya contohkan misalnya ya, kalian pasti tahu yang namanya jahe. Nah, jahe itu pasti kalian mengatakan, oh itu adalah aroma jahe, begitu. Tidak mungkin kalian mengatakan aroma jahe sebagai aroma lengkuas misalnya, atau aromanya itu lada misalnya gitu kan. Tidak, bukan? Nah, kemudian misalnya saya contohkan, kalian tahu nggak misalnya kita punya katakanlah lemon begitu ya. Pasti aromanya adalah aroma lemon bukan? Bukan aroma katakanlah saya contohkan misalnya itu adalah aroma yang bukan lemon katakanlah misalnya contohnya misalnya aroma lada begitu atau aroma kemiri misalnya. Itu kan beda begitu. Jadi dia punya ciri khas tertentu ya karena memang mengandung komponen-komponen volatil tadi begitu. Jadi dia mudah menguap. Jadi minyak atsiri itu adalah memang suatu minyak yang mengandung senyawa ataukah komponen-komponen yang mudah menguap atau dengan kata lainnya adalah senyawa volatil. Nah, senyawa-senyawa volatil yang ada di dalam suatu bahan itu sebenarnya bisa kita lakukan mengisolasinya gitu ya atau mengambilnya dari suatu bahan tadi. Katakanlah kita melakukan suatu proses ekstraksi yang nanti wujudnya itu nanti dari aroma volatil dia berubah menjadi yang namanya seperti oily gitu ya bentuknya minyak. Nah, minyak di sinilah yang kita sebut nantinya komponen-komponen volatil yang nanti berbentuk minyak gitu atau oily itu nanti kita sebut dengan essential oil atau bahasa Indonesianya adalah minyak atsiri. Nah, nanti bahan-bahan dari suatu tanaman begitu kan ya biasanya sebagian besar yang namanya
Minyak atsiri itu diambil dari tanaman, ya. Jadi minyak atsiri itu diambil dari tanaman begitu. Karena kalau misalnya dari hewani itu adalah kebanyakan merupakan menghasilkan minyak lemak. Jadi dia tidak menghasilkan minyak atsiri. Jadi essential oil itu banyaknya adalah dari tanam-tanaman. Nah, kita bisa mengambilnya dari tanaman itu katakanlah misalnya buah, begitu ya. Atau juga bagian dari daun. Atau juga bisa mengambilnya dari biji atau mengambilnya dari batang gitu ya, dari batang tanaman, atau juga mengambilnya dari kulit dari batang tanaman itu kan ada kulitnya. Nah, maka nanti bisa kita jadikan yang namanya ada beberapa kulit dari batang tanaman itu memang menghasilkan suatu aroma begitu kan ya, suatu yang namanya senyawa-senyawa volatil yang dia mudah untuk apa namanya kita lakukan proses untuk ekstraksi begitu ya untuk mengambil bagian dari minyak asirinya. Nah, sesuatu yang nanti mempunyai aroma ataukah dia mempunyai suatu bau tertentu begitu kan ya, yang pasti bukan bau busuk tetapi adalah bau yang menyenangkan. Nah, maka dia bisa menghasilkan minyak atsiri, walaupun tidak seluruhnya menghasilkan minyak atsiri, begitu ya. Katakanlah misalnya saya punya bunga melati gitu ya, walaupun orang bisa jadi nanti bunga melati juga bisa menjadi jasmine oil, begitu kan ya, tapi jarang. Biasanya bukan oilnya yang diambil karena bunga melati sebagian besar bukan terpenoid nantinya ya, senyawa yang lain, walaupun dia beraroma. Jadi dia tidak bisa dijadikan sebagai minyak atsiri. Tapi kalau saya bilang jahe atau kencur atau lada ataukah jintan begitu kan ya, maka bahan-bahan yang saya sebutkan tadi mengandung senyawa-senyawa adalah minyak atsiri. Nah, itu yang kita jadikan nantinya bahan-bahan ini yang kita ketahui gitu kan ya, karena ini pengetahuan bahan, oh ini adalah bahan-bahan yang bisa menghasilkan minyak atsiri. Nah, contohnya misalnya di sini saya bilang yang dia berasal dari tanaman atau daunnya. Mungkin kalian tahu serehnya serai dapur ya. Serai dapur itu yang orang digunakan untuk memasak. Tapi ada yang namanya bentuknya mirip tetapi menjadi serai wangi gitu kan ya. Jarang digunakan untuk serai dapur. Jadi bukan digunakan untuk memasak tapi biasanya digunakan untuk mengambil minyak atsirinya gitu ya. Yang bisa dijadikan anti flavor, yang bisa dijadikan parfum begitu ya. Nah, itu nanti selanjutnya orang menggunakan itu atau menggunakannya untuk bumbu masak atau menggunakannya untuk obat-obatan begitu kan ya. Memang berbagai macam nantinya gitu kan ya. Yang berasal dari minyak atsiri pemanfaatannya sangat banyak. Atau juga misalnya dari bunga tanaman. Nah, katakanlah yang namanya cengkeh gitu ya. Cengkeh itu memang nanti bisa diambil dari bunganya ataukah bunganya dibuang nanti diambil bijinya gitu kan ya, atau bagian dari daun cengkehnya itu sendiri gitu kan ya. Tapi sebagian besar nantinya itu adalah dari bunga cengkeh yang sudah kering yang paling banyak digunakan gitu ya. Misalnya dari pohon cengkeh itu kemarin saya jelaskan misalnya menggunakan rokok. Rokok itu kan untuk rokok kretek itu kan biasanya ditambahkan dengan cengkeh begitu. Itu menghasilkan aroma tertentu. Nah, kemudian yang berasal dari biji tanaman, contohnya kapulaga. Tahu kapulaga nggak? Nanti setelah ini saya tunjukkan beberapa jenis tanam-tanaman yang bisa menghasilkan yang namanya minyak atsiri. Kemudian dari kulit buah atau juga buah dari tanaman, ya kulitnya atau dari buah itu sendiri. Contohnya lada, ya ketumbar itu buah, adas, ya pala. Nah, pala itu nanti ada yang buah, ada yang biji, ada yang fuli gitu kan ya. Nah, itu adalah penghasil minyak atsiri. Atau dari akar dan rizoma. Misalnya katakanlah di sini saya punya akar wangi. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana bentuk dari akar wangi itu. Ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas. Jahenya juga berbagai macam. Lengkuas juga ada lengkuas merah, ada lengkuas putih, begitu kan ya. Nah, itu bisa kita jadikan sesuatu hal yang nanti bisa menghasilkan minyak atsiri. Atau dari batang atau kulit batang. Kalian tahu kayu manis? Nah, kayu manis itu diambil dari kulit batangnya. Nah, kemudian saya lupa namanya, ada di Papua, itu yang nantinya batang pohonnya, itu aromanya luar biasa. Saya lupa nama pohonnya, begitu ya. Jadi di hutan-hutan Papua itu banyak ternyata tumbuh satu tanaman yang di mana batang pohonnya itu adalah sangat-sangat beraroma sekali gitu ya. Kayak aroma kelapa. Jadi batangnya kayak aroma kelapa begitu ya. Atau kalian yang tahu yang terkenal ini batang pohon cendana. Tahu nggak? Pohon cendana itu biasanya digunakan untuk kipas begitu ya.
Nah, itu punya aroma tersendiri gitu ya. Jadi kita juga tidak punya cendana itu mungkin di daerah Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Timur itu paling banyak nanti pohon cendananya di sana gitu ya. Nah, itu juga bisa menghasilkan yang namanya minyak atsiri gitu kan ya. Jadi bahan-bahan yang punya aroma tertentu memang bisa menghasilkan minyak atsiri atau juga sangat sedikit menghasilkan minyak atsiri, artinya komponen volatilnya atau yang mudah menguapnya bukan sebagian besar dari terpenoid ya, tetapi senyawa-senyawa volatil yang lainnya. Oke ya. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Kalian bisa saya tunjukkan di sini. Kalian kenal ada adas manis? Ini ya, adas manis itu kalau kalian pernah ke pasar lah, yang orang jual rempah-rempah begitu ya. Kayak ini apa namanya bagian dari padi itu kayak kelihatannya begitu kan ya, bagian keluarnya gitu kan ya, sekam padi, padahal bukan sekam itu memang ada satu tanaman gitu kan ya, yang bentuknya adalah seperti itu dan ukurannya kecil-kecil. Jadi itu namanya adas manis. Itu biasanya digunakan untuk bumbu masak berbagai macam jenis masakan gitu ya. Nah, itu nantinya bisa. Kemudian ada jintan. Jintan mirip kayak adas tapi ukurannya lebih kecil ya. Itu nanti ada dua jenis jintan, ada jintan putih dan ada jintan hitam. Ini biasanya kalau jintan hitam itu digunakan untuk habatus saudah ya. Kalau kalian pernah mendengar, digunakan untuk obat-obatan walaupun sebenarnya di dalam bumbu makanan juga dicampurkan ya jintan hitam. Kemudian juga ada lada. Lada itu apa ya bahasa Banjarnya? Saya lupa saya. Nanti deh cari lada ya yang agak pedas kalau kalian harus bisa membedakan antara lada dengan ketumbar. Kalau ketumbar itu bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan lada. Oh, lada itu sahang gitu ya. Jadi dari sambil mengingat-ingat apa sih bahasa Banjarnya gitu. Jadi lada itu adalah sahang. Kemudian ada ketumbar. Ini kapulaga. Jadi kapulaga itu mirip tetapi dia agak lebih besar ukurannya dibandingkan ketumbar dibandingkan dengan lada begitu kan ya. Dia biasanya itu ada di kayak semacam akar gitu kan ya di bawah suatu tanaman begitu ya, nanti dia akan ada di situ kayak biji-bijinya gitu kan ya berbunga, kemudian bijinya itu yang nanti digunakan untuk kapulaga. Ini enak sekali ininya gitu ya. Nah, kemudian ketumbar gitu ya. Kemudian ini cengkeh. Cengkeh itu kan biasanya memang ada daunnya yang bisa diambil atau dari bunga cengkeh yang sudah kering begitu ya. Kemudian ini pekak. Pekak itu bunga sisir. Mungkin kalian nggak tahu ya, bunganya kayak begini, kemudian kering nantinya gitu ya. Itu namanya pekak. Pekak atau bunga sisir. Itu memang kalau satu persatu nggak enak gitu kan ya, kalau dimakan. Ya, tapi dia punya khasiat masing-masing. Nah, kemudian kalau dicampur malah jadi tambah enak begitu, campur satu-satu dengan yang lain, jadi akhirnya punya aroma yang khusus untuk apa begitu ya kalau dicampur. Kalau masing-masing biasanya aromanya tidak masing-masing itu ada yang enak, ada yang agak sepat begitu ya atau astringent dan segala macamnya. Nah, itu adalah pekak. Kemudian ada kaskus. Kaskus ini ukurannya kecil kayak pasir, kecil-kecil ukuran partikelnya gitu kan ya. Apa ya bahasa Banjarnya? Karena kalau masak soto Banjar ini harus ada kaskus. Kalau nggak ada kaskus nggak enak gitu ya. Jadi harus ada namanya kaskus. Kalau orang yang buat soto Banjar yang benar itu harus ada kaskus, harus ada pekak, ya ada cengkeh, semuanya lah. Itu kan isinya adalah yang seperti itu lengkap gitu. Nah, itu adalah sumber bahan dari yang penghasil minyak atsiri. Kemudian ada andaliman. Mungkin di tempat kita ada jualan, tetapi tumbuhnya itu di daerah Sumatera Utara. Di Medan banyak sekali yang namanya andaliman. Dia mirip kayak lada, gitu ya. Jadi rasanya pedas. Kemudian apa namanya? Ya kayak lada, gitu ya. Jadi kayak lada itu adalah satu tanaman namanya andaliman. Kemudian ini bunga kenari. Mungkin kalau kalian sering apa ya? Alpin ya. Alpin itu apa sih? Film Alpin itu apa namanya binatangnya? Itu yang suka makan kenari. Itu kenari itu enak gitu kan ya. Jadi biji kenari itu dikeringkan, dia dari buahnya kemudian dikeringkan di dalamnya itu nanti ada biji-bijinya itu yang dikeringkan. Kemudian kemiri. Kemiri itu keminting bahasa Banjarnya gitu ya. Nah, itu bisa nantinya kalian hasilkan untuk kemiri ini dibuka nantinya ya, karena kan di dalamnya itu buah, kemudian nanti di dalamnya ada biji yang keras cangkangnya, diambil lagi pada bagian dalam cangkangnya itu gitu ya. Itu yang namanya kemiri. Ya, biasanya sekarang orang sudah menjualnya itu tanpa cangkang, sudah ada kemiri yang langsung jadi. Kemudian ini adalah serai dapur.
ini adalah akar wangi gitu ya. Jadi akarnya itu wangi sekali gitu kan ya. Jadi namanya akar wangi. Mirip ya kayak kayak sereh gitu kan ya, juga mirip. Kemudian ini ada pohon nilam ya, ini ada nilam, ini juga penghasil minyak asiri. Kalau kalian di tempat kita banyak ini ya yang dia memproduksi untuk menghasilkan minyak nilam ya. Ini banyak di daerah Kabupaten Banjar, Astambul ke atas lagi itu banyak yang menanam nilam. Kemudian ini adalah pala. Jadi pala itu bisa menghasilkan minyak atsiri baik dari daging buahnya. Kemudian yang warna merah itu melingkupi biji pala, itu namanya fuli pala. Kemudian baru di dalamnya ada biji pala yang ada cangkangnya nanti dibuka begitu ya. Nah, itu adalah pala. Itu memang dari sejak zaman penjajahan dulu Belanda maupun Portugis itu ke Indonesia, itu karena Indonesia memang banyak sekali menghasilkan rempah-rempah. Jadi minyak atsiri itu selain nantinya dia menghasilkan aroma tertentu, dia bisa membuat hangat di dalam tubuh, begitu ya. Nah, itu yang kenapa orang sering mencari tanaman-tanaman asli Indonesia ya yang merupakan bagian dari rempah-rempah itu yang bisa menghasilkan minyak atsiri, gitu ya. Kita memang bisa menghasilkan minyak atsiri yang pemanfaatannya beraneka ragam. Kemudian daun salam, tahu daun salam itu biasanya orang menggunakannya baik bentuk segar atau bentuknya yang sudah kering pun itu daun salam itu aromanya enak gitu kan ya. Kalau dia belum dipanaskan atau direbus atau digunakan untuk apa begitu ya, dipanaskan, itu daun salam nggak beraroma ya. Tapi kalau sudah dia direbus atau dikukus gitu ya atau dimasak bersama-sama dengan masakan, itu baru nanti muncul aromanya gitu ya, daun salam namanya itu. Kemudian ini adalah kayu manis. Jadi memang kulit dari pohon kayu manis gitu kan ya. Kalau kalian mau tahu di daerah Loksado itu banyak sekali kayu manis lokal Indonesia, Kalimantan Selatan yang di daerah Pegunungan Meratus. Nah, itu diekspor gitu kan ya, keluar. Jadi ini adalah kayu manis yang juga banyak di tempat kita. Nah, kemudian ini adalah tahu jeruk purut. Mungkin saya ada jeruk nipis, ada jeruk purut gitu kan ya. Kalau jeruk purut itu kan biasanya jarang orang mengambil buahnya karena buahnya itu agak bantat kalau menurut saya sih, airnya sedikit gitu ya. Yang diambilnya itu adalah daun dari jeruk purut. Daun jeruk purut itu adalah sesuatu yang menurut saya aneh tersendiri. Kenapa? Dia selalu bergandeng dua. Jadi daun jeruk purut itu gandeng dua daunnya. Nggak pernah sendirian dia. Dia harus bergandeng. Jadi ada dua nantinya gitu kan ya. Coba perhatikan jeruk purut itu kan punya ciri khas ya aromanya gitu kan ya dibandingkan daun jeruk nipis ataukah jeruknya itu sendiri gitu kan ya. Nah, itu jarang. Kemudian ada kecombrang. Tahu kecombrang? Itu biasanya bunganya yang diambil untuk ini lalapan untuk orang kalau orang Jawa itu biasanya untuk pecel gitu kan ya. Itu sebenarnya menghasilkan minyak atsiri. Jadi bentuknya itu ya rempah-rempah seperti jahe, seperti lengkuas, tapi dia punya bunga. Memang beda dengan lempuyang. Ini bunganya kecombrang, ini bunganya lempuyang. Yang agak sedikit berbeda. Tanamannya mirip-mirip. Nanti ada lengkuas juga mirip seperti itu gitu kan ya tanamannya. Tapi dia beda gitu ya. Jadi menghasilkannya lengkuas itu kan juga ada lengkuas merah, ada lengkuas putih gitu ya. Nah, itu menghasilkan minyak atsiri. Kemudian ada kencur, ya, kemudian ada kunyit. Jadi kunyit itu juga ada kunyit putih, ada kunyit yang orange. Kalau ini kan biasanya kalau orang orang kita menyebut kunyit itu apa ya, janar ya, janar yang warna orange. Kita jarang ketemu yang kunyit yang merupakan kunyit yang warnanya putih gitu kan ya, biasanya kunyitnya yang warna orange begitu karena biasanya ke apa namanya kurkumin ya untuk menghasilkan warna selain aroma begitu ya yang namanya kunyit. Kemudian ada jahe, ini jahe putih. Kalau tempat kita itu jahe yang pedes lagi itu jahe merah, mungkin bahasa Banjarnya itu pipakan begitu ya. Itu adalah jahe. Kemudian ada temuan, ada temu kunci, ada temu putih, gitu ya, ada temu lawak, begitu ya. Itu juga menghasilkan yang namanya minyak atsiri, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat di sini beberapa bahan, gitu kan ya, yang bisa menghasilkan minyak atsiri. Tadi saya mencontohkan ada yang biji, ada yang buah, ada yang apa namanya rizoma atau akar, gitu ya, ada yang daun, kemudian juga ada yang kulit batang dari suatu tanaman begitu kan ya. Sehingga di sini yang batangnya yang tidak saya tunjukkan ya. Yang tadi contohnya cendana tadi gitu adalah dari batang pohonnya gitu ya. Mudah-mudahan kalian tahu gitu ya beberapa yang merupakan contoh dari bahan-bahan penghasil minyak atsiri. Nah, kemudian bentuk-bentuk
si bahan tadi, katakanlah sini saya bilang bentuk-bentuk rempahnya, itu nanti orang memanfaatkannya bisa dalam bentuk segar, gitu kan ya. Segar itu artinya jahe diambil, udah digunakan. Atau misalnya kunyit diambil, digunakan. Daun salam diambil, langsung digunakan, begitu kan ya. Atau nanti si rempah-rempah ini yang dia menghasilkan minyak atsiri, itu nanti dibentuk menjadi minyak atsiri. Jadi diambil, kita lakukan proses ekstraksi untuk mengambil bagian minyak atsiri yang ada di dalam tanaman-tanaman tadi, gitu kan ya. Nah, itu bisa. Kemudian yang ketiga dalam bentuk oleoresin. Nanti kalau misalnya oleo dan resin, itu bentuknya memang ada minyak atsiri yang bercampur dengan resin. Itu juga ada nanti produk-produk yang memang yang dihasilkan bentuknya adalah oleoresin. Jadi minyak atsiri yang bercampur dengan resinnya. Kemudian nanti bisa juga minyak atsirinya itu kita lakukan enkapsulasi. Contohnya misalnya kita menghasilkan ingin minyak atsiri yang berasal dari jahe misalnya, kita ambil minyak atsirinya kemudian kita tambahkan dengan panti termodifikasi begitu kan ya, dia kita enkapsulasi nanti bentuknya akan bertambah banyak begitu ya, yang dia akan berada di dalam suatu droplet tertentu gitu kan ya, sehingga minyak atsirinya itu aman di dalamnya. Jadi bentuknya nanti bukan minyak, tapi bisa jadi bentuknya itu powder, ya bentuknya kayak tepung begitu ya, tapi sudah terenkapsulasi. Atau juga bisa dihasilkan larutan kering rempah. Maksudnya larutan kering rempah itu adalah rempah-rempah yang tadi, gitu kan ya, tanaman-tanaman penghasil minyak atsiri tadi, bisa kita lakukan proses pengeringan. Jadi dari larutan yang dibuat tadi kita keringkan lagi, gitu ya, katakanlah oleoresin gitu. Kita keringkan lagi bentuknya, itu juga bisa, begitu ya. Jadi berbagai macam bentuk, tapi sebagian besar nanti yang digunakan adalah bentuk rempah segar, minyak atsiri ataukah oleoresin. Jarang orang menjadikan dia enkapsulasi atau larutan kering rempah, itu juga jarang, begitu ya. Nah itu yang biasanya bentuk-bentuknya. Nah sekarang bagaimana kita melakukan isolasi terhadap minyak atsiri yang ada di dalam bahan-bahan yang kita sebutkan tadi gitu kan ya. Maka yang paling banyak dilakukan dan ini juga sudah banyak sekali melakukannya dan paling mudah itu adalah dengan jalan penyulingan. Penyulingan atau dengan jalan distilasi. Distillation begitu kan ya. Jadi distillation itu bahasa Inggrisnya, ke bahasa Indonesia jadi distilasi, sebenarnya bahasa Indonesia yang benar itu adalah penyulingan atau suling gitu ya. Nah, di sini ada 3 cara untuk melakukan proses penyulingan yang banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat begitu kan ya. Ada yang water distillation, ada yang water and steam distillation ataukah hanya steam distillation saja. Kita lihat yang pertama gitu kan ya, sebelum kita membahas tentang water distillation ataukah steam and water distillation ataukah steam distillation-nya saja, maka kita harus melakukan pendahuluan dulu terhadap si bahan yang kita akan lakukan ekstraksi untuk mengambil bagian minyak atsiri yang ada di dalam bahan itu. Nah, maka yang pertama adalah pembersihan. Pastilah gitu kan ya, karena dia merupakan tanaman, kita bersihkan bagian-bagian mana yang memang kita akan ambil gitu kan ya, yang jauh dari kotoran ataukah bahan-bahan yang bukan dari si bahan yang kita ambil minyak atsirinya. Itu satu. Kemudian dilakukan pengecilan ukuran ya, agar nantinya atau saya jelaskan dulu satu persatu ya. Jadi di situ nanti ada pembersihan, pengecilan ukuran, dan pengeringan. Nah, pembersihan tadi katakanlah di situ ada tanah, ada ranting gitu kan ya, atau bagian-bagian yang tidak digunakan di dalam proses ekstraksi, maka kita lakukan pembersihan dulu, dibuang begitu kan ya, sehingga nanti tidak mengotori bagian hasil ekstraknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengecilan ukuran. Jadi pengecilan ukuran itu fungsinya adalah bahwa saya nantinya untuk memperluas permukaan. Ini dikatakan nih, adalah untuk memperluas permukaan dari si bahan itu. Karena kan kita ingin mengambil bagian yang merupakan minyak atsiri. Sebagaimana minyak lemak kemarin, sama ya prinsipnya sebenarnya. Dia dilingkupi oleh bahan-bahan yang lain, tapi di sini tidak protein saja begitu kan ya, tapi bahan yang lain, katakanlah ada karbohidrat, dia berikatan dengan karbohidrat yang lainnya. Nah, maka itu nantinya kita lakukan proses pengecilan ukuran untuk lebih sel-sel yang mengandung minyak atsiri itu lebih mudah untuk dilepaskan selama proses penyulingan atau distilasi begitu. Sehingga nantinya mudah untuk kita lakukan proses ekstraksi. Nah, biasanya kalau itu bentuk-bentuk yang katakanlah daun kah gitu kan ya, atau bentuknya itu kayak tadi itu kulit batang kah begitu kan ya, ataukah nanti bentuknya kayak rizoma kah. Tapi kalau bentuknya biji-bijian itu biasanya dihancurkan ya untuk mempermudah proses distilasi begitu ya. Dihancurkan tapi tidak perlu harus sampai ke tepung yang ukurannya kecil sekali, ukuran partikelnya, tapi ukuran yang kasar juga sudah cukup begitu ya. Nah, itu
biasanya pengecilan ukuran begitu. Kemudian yang ketiga, agar nantinya jumlah air yang melingkupi bagian minyak atsiri itu nanti dihilangkan begitu atau dikurangi begitu ya. Karena kan itu nantinya memperlama proses penyulingan kalau jumlah air yang ada di dalam si bahan itu masih tetap tinggi atau masih tinggi begitu. Karena kan akan mempengaruhi proses selama penyulingan itu. Jadi kita bagaimana caranya untuk bisa tidak terlalu lama ya efektif terjadinya proses penyulingan sehingga kita lebih optimasi lah terhadap proses itu. Maka yang kita lakukan pengeringan dulu gitu kan ya yang nanti memang air yang ada di dalam suatu bahan itu bisa menghambat ekstraksi komponen aktif yang ada di dalam bahan. Komponen aktif di sini maksudnya adalah komponen minyak atsirinya ya. Jadi atsiri itu bisa dikategorikan nanti bisa juga menjadi komponen bioaktifnya begitu. Nah, maka itu yang kita gunakan ya untuk melakukan pengeringan terlebih dahulu. Jadi ada tiga tahapan yang harus kita lakukan sebelum langsung kita masuk ke dalam proses penyulingannya. Itu pembersihan, kemudian kedua pengecilan ukuran, dan yang ketiga adalah pengeringan. Nah, apabila semua proses pendahuluan ini sudah selesai, maka kita lakukan proses penyulingannya atau proses distilasinya. Yang pertama adalah prosesnya adalah hidrodistilasi atau distilasi air atau water distillation, begitu kan ya. Di mana nantinya kalau kita menggunakan hidrodistilasi namanya juga hidro, ada airnya, maka air yang digunakan untuk melakukan proses ekstraksi minyak atsiri yang ada di dalam bahan itu nanti kontak langsung dengan si bahannya. Begitu ya. Jadi di sini pemanasan secara langsung. Nah, katakanlah misalnya sini saya jadikan misalnya dari distilasi begitu ya. Ini ada bahannya, saya campurkan dengan air. Ini kan warna merah bukan, ini hanya warna saja ya. Saya campurkan dengan air. Kemudian katakanlah misalnya saya mempunyai misalnya daun salam. Ya, daun salam saya potong-potong kecil, saya masukkan ke sini. Gitu kan ya, dicampurkan dengan air, bercampur dia. Kemudian dipanaskan. Nanti kan dia akan menguap. Kan tadi kita mengambil minyak atsiri kan adalah komponen volatil, komponen yang mudah menguap. Maka pada saat air itu mendidih, komponen volatilnya ikut menguap, kemudian airnya juga menguap. Kemudian ini adalah kondensor. Kondensor itu artinya dari uap bisa menjadi air kembali. Nah, kemudian akan ditampung di sini. Ya, di sini kan bentuknya adalah cairan. Karena di sini nanti tergabung antara komponen minyak atsiri, komponen volatil yang ada di dalam bahan tadi dengan airnya. Nah, karena dia bentuknya adalah minyak, bentuknya minyak ya, dia akan terpisah dengan air. Sehingga nanti minyaknya ada di bagian atas, kemudian airnya ada di bagian bawah. Baru kita pisahkan nanti antara minyak atsiri dengan si airnya. Itu ya, itu cara yang pertama. Tetapi cara pertama ini nantinya ada kekurangannya gitu kan ya. Saya sebutkan saja kekurangannya di sini ya. Pertama adalah kekurangannya, maka akan terjadi suatu proses karena itu ditambahkan dengan air dan bergabung langsung begitu ya. Maka dia mudah sekali untuk terjadinya proses hidrolisis terhadap minyak itu. Jadi nanti minyak atsirinya bisa jadi berubah menjadi senyawa yang lain begitu. Atau nantinya kalau kita lihat dari rendemennya, maka dia akan berkurang karena masih banyak nanti rendemennya yang ada di dalam sini yang dia terlarut di dalamnya. Begitu yang artinya tertinggal, tidak seluruhnya akan menguap. Nah, ini adalah kekurangan dari proses distilasi untuk yang hidrodistilasi. Oleh karena itu jarang orang melakukan proses hidrodistilasi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bicara tentang distilasi uap dan air atau steam and water distillation begitu kan ya. Nah, di sini hampir mirip dengan hidrodistilasi tetapi terpisah antara air dengan si bahannya. Jadi yang kita gunakan itu adalah air yang diuapkan, nanti uap panas dari air itu gitu kan ya. Nanti kita manfaatkan untuk masuk ke dalam bahan karena bahan itu menjadi panas, maka komponen volatil juga ikut menguap. Nanti uap air dengan uap dari komponen volatil yang ada di dalam bahan, dia akan bersama-sama diuapkan, kemudian dikondensasikan, nanti baru kita bisa menghasilkan yang namanya minyak atsiri itu. Begitu ya. Jadi di sini memang bedanya ya, ini adalah bahwasanya bahan yang disuling itu hanya berhubungan dengan uap. Uap di sini adalah uap air. Ya, karena dihasilkan dari air yang dipanaskan, kemudian menghasilkan uap air, kemudian uapnya itu yang nantinya menjadi basah dan jenuh ya. Kemudian dia akan mengenai si bahannya itu mengandung komponen volatil, maka komponen volatilnya mudah menguap, begitu kan ya. Pada suhu kamar dia mudah menguap, apalagi pada titik uap ya, pada titik suhu pada uap yang panas sekali, maka dia akan menguap juga ikut. Nah, kemudian dikondensasikan dan terpisahlah antara air dengan komponen volatilnya yang merupakan minyak atsiri. Gambarannya adalah yang seperti ini.
Katakanlah kita punya air di sini, air dipanaskan, dia akan menguap, bukan? Uap panas itu akan masuk ke dalam bahan, yang ada dalam bahannya. Katakanlah misalnya tadi daun salam ya, maka nantinya komponen-komponen volatil yang ada di dalam daun salam itu nanti terkena uap panas, dia akan menguap kembali. Di sini bersama-sama dengan air gitu ya, uap air, komponen volatil akan terkondensasi, maka di sini nanti akan terbentuk air dan minyak asirinya. Nah, minyak asiri dengan air itu terpisah, bagian atas minyak asiri kita ambil. Gitu ya. Nah, steam and water distillation itu lebih bagus dibandingkan dengan hidrodistilasi. Pertama adalah kita memang mengurangi untuk terjadinya proses-proses reaksi terjadi dengan adanya air hidrolisis dan segala macam. Itu lebih bagus. Kemudian redundannya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan proses hidrodistilasi gitu ya. Jadi steam and water distillation ini yang paling banyak nanti juga dimanfaatkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau mereka tidak punya steam, ya jadi dia menggunakan steam and water distillation-nya. Oke, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, untuk proses penyulingan atau distilasi, kita menggunakan hanya steam ataukah uap saja, jadi uap jenuh. Jadi uap jenuhnya itu misalnya katakanlah kayak boiler gitu kan ya, kita panaskan begitu kan ya, kita bakar, nanti kan dia menghasilkan satu uap. Nah, uapnya itu nanti jenuh dan itu nanti mengenai si bahan yang akan kita ambil komponen volatilnya. Jadi bahan yang mengandung minyak asiri yang kita ambil bagian minyak asirinya yang merupakan komponen volatilnya. Nanti setelah itu akan dikondensasikan dan juga akan terpisah antara air yang ada di dalam steam itu dengan si minyak asirinya. Nah, silakan saja kita mau yang mana. Katakanlah misalnya gambarannya seperti ini yang namanya steam distillation-nya begitu ya. Kita punya bahan, kita punya steam diinjeksikan ke sini, katakanlah steam-nya berasal dari boiler misalnya yang panas gitu kan ya. Dipanaskan, di situ masih ada kandungan uap airnya begitu kan ya, tapi kecil dibandingkan dengan yang tadi steam and water distillation itu lebih banyak uap airnya. Airnya masih banyak begitu ya. Tapi kalau steam itu lebih jenuh, artinya dia kandungan airnya masih tetap ada tapi sedikit sekali begitu ya. Nah, pada saat dia masuk ke dalam suatu alat ini gitu kan ya yang mengandung katakanlah di situ misalnya kayu putih ya. Kayu putih juga termasuk minyak asiri ya. Itu berasal dari daun-daunan. Jujuput oil misalnya ya. Jadi ada jujuput tanaman jujuput artinya kayu putih kita masukkan ke dalam sini. Kemudian ada steam dipanaskan nanti dia akan terkondensasi di sini gitu ya. Maka akan terpisahkan antara minyak dengan si air yang dari steamnya. Tapi jumlah airnya lebih sedikit gitu ya. Nah, ini lebih efektif. Lebih efektif kalau kita menggunakan yang steam distillation dibandingkan dengan water and steam atau steam and water distillation itu gitu ya. Di sini nanti kita akan bisa lihat oil akan kita koleksi dari sini gitu kan ya. Ini kan ada pendinginan dengan menggunakan air dari kondensat, kemudian wash water itu artinya bagian airnya kita buang ya, kita ambil hanya di collectionnya itu hanyalah bagian si minyak asirinya saja. Oke. Nah, itu adalah 3 teknik yang biasa kita lakukan begitu kan ya untuk menghasilkan minyak asiri. Jadi kalau enggak orang memanfaatkan steam and water distillation ataukah menggunakan yang steam distillation saja di tengah-tengah masyarakat. Contohnya di sini. Katakanlah Bapak ini dia punya seperti ini bisa steam and water distillation begitu kan ya. Dia misalnya masukkan di sini adalah biji pala. Dia masukkan semuanya, dia kecilkan dulu ukurannya, kemudian nanti dia akan menguapkan bagian komponen volatilnya dengan ditambahkan di sini ada uap yang panas. Kemudian ini kondensornya, disinilah nantinya akan menjadi penampungnya gitu ya, air dengan si minyak asirinya. Minyak asirinya dipisahkan dari airnya. Nah, seperti itu proses untuk penyulingan. Begitu ya dengan ukuran yang skala besar juga seperti ini prinsipnya sama saja gitu kan ya, tinggal nanti di scale up ya, ditingkatkan ukurannya gitu kan ya untuk menghasilkan yang namanya minyak asiri. Nah, itu teknik yang memang digunakan yang paling bagus untuk menghasilkan minyak asiri. Jadi kita hanya mendapatkan minyak asiri, tetapi resinnya tidak digunakan. Ya, kita tidak memanfaatkan bagian padatan yang ada di dalam si resinnya. Nah, bagian yang kedua nantinya kita bisa jadi gitu kan ya, ada beberapa yang merupakan komponen minyak asirinya itu berupa biji-bijian ataukah misalnya buah ataukah kulit buah, maka kita bisa juga dengan jalan pengepresan gitu ya. Jadi pengepresan itu kan mekanik ya, seperti yang kemarin saya jelaskan untuk minyak kelapa pun kelapanya itu dikeringkan ya menjadi kopra, kopranya dipres begitu ya. Kemudian bisa menghasilkan minyak dan lemak. Nah, ini juga bisa. Jadi beberapa bahan-bahan yang mengandung minyak asiri begitu kan ya, kita lakukan press aja, tapi jarang memang menggunakan penggunaan pengepresan secara mekanik ini gitu ya. Sebagian besar mereka melakukannya untuk mengambil dengan jalan penyulingan. Karena memang ini sangat kecil sekali rendemennya gitu ya.
dengan jalan pengepresan ini, itu jarang. Nah, kemudian yang selanjutnya, katakanlah ini saya contohkan ya, ini adalah minyak pala. Ini bagian, ini ada pala, ini bagian merahnya itu adalah fulifalanya, ini daging buahnya. Ini adalah pala yang sudah dibuang bagian cangkangnya, gitu ya, ini bagian dalamnya. Nah, kita bisa menghasilkan yang namanya minyak pala. Bentuknya kayak begini. Minyak pala tuh kayak begini, gitu ya. Minyak atsiri ini sebenarnya bukan minyak lemak, begitu ya. Aromanya minyak pala sendirian mah nggak enak ya aromanya, ya enak tapi tidak seenak kalau dicampur dengan yang lainnya, begitu ya. Biasanya minyak pala itu disebut juga dengan Myristica fragrans hot karena memang pala itu adalah Myristica fragrans hot yang bisa diambil bagian biji, bagian daging buah maupun bagian fulifala. Fulifala itu yang warna merah. Jadi nanti kita lepaskan, jadi ada yang menyelimuti cangkang, itu namanya fuli, yang warna merah itu kita keringkan, kita ambil bagian minyak asirinya dari buah palanya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah nilam. Nilam banyak di tempat kita, khususnya di Kabupaten Banjar, saya katakan mereka menanam tanaman ini. Jadi tanaman ini adalah tanaman nilam. Mungkin kayaknya kayak tidak ada minyak asirinya gitu ya. Ini sebenarnya menghasilkan minyak asiri. Ini namanya Pogostemon kablin, Ben gitu kan ya. Ini adalah minyak nilam. Dia bisa menghasilkan minyak nilam itu dari warna kuning sampai kemerah-merahan, tergantung teknik dia apa namanya untuk menyulingkan itu suhunya adalah berapa. Gitu ya, itu tekniknya aja nanti bisa dibeda-bedakan. Kemudian juga ini adalah akar wangi. Nah, akar wangi itu akarnya wangi sekali gitu kan ya. Ini nantinya Vetiveria zizanioides gitu kan ya, Elnas. Ini diambil bagian akarnya, ini akar wanginya, di bagian atasnya tidak, tapi akarnya yang dimanfaatkan begitu ya. Ini juga banyak kok ditanam ya untuk bisa menghasilkan yang namanya akar wangi untuk menghasilkan minyak atsiri. Ada yang sampai ke hitam-hitaman, tapi nanti bisa kita lakukan apa namanya pemurnian gitu ya untuk warnanya tidak terlalu hitam. Oke, kemudian ini minyak jahe. Jadi jahe atau kahni lengkuas juga bisa ya. Apa namanya? Ini bisa menghasilkan yang namanya minyak gitu ya, minyak atsiri yang seperti ini. Bisa kalau kalian mau mengekstraksinya dengan jalan yang paling bagus dengan jalan penyulingan begitu ya. Ini adalah rimpang jahe Jigiber officinale Oscu gitu kan ya. Ini bisa dihasilkan yang namanya minyak jahe. Kemudian juga ada minyak cengkeh ya, ini dari biji bunga cengkeh yang sudah kering begitu kan ya. Kemudian nantinya kita lakukan penyulingan. Ini banyak kok dijual orang. Jadi hangat sebenarnya kalau kita semua minyak atsiri itu hangat kalau dioleskan ke tubuh. Begitu kayak minyak kayu putih, itu kan hangat ya. Dioleskan ke tubuh. Nah, itu sebenarnya bisa digunakan untuk di luar tubuh, juga bisa digunakan untuk masuk ke dalam tubuh. Katakan kayak cucupun oil gitu ya, minyak kayu putih. Orang kan mungkin memanfaatkannya pada saat ini kan di luar, tapi bisa dijadikan permen kayu putih, minyak kayu putih begitu kan ya. Kalau misalnya saat ini apalagi pandemi, ya udah kalau misalnya rada-rada apa, minyak kayu putihnya masukin aja ke dalam mulut setetes dua tetes nggak apa-apa kok. Jadi hangat di dalam tubuhnya. Jadi bisa langsung berhenti gitu kan ya, misalnya mau batuk kah atau mau apa begitu kan ya. Coba aja, nggak masalah karena ini kan juga dari tanaman begitu ya. Ini adalah Coreophilus aromaticus begitu kan ya. Ini adalah minyak atsiri yang berasal dari cengkeh. Mungkin contoh-contohnya saja ya, dari hasil penyulingan kita bisa menghasilkan minyak atsiri kayak begini bentuknya ya. Banyak kok di tengah-tengah masyarakat yang mereka melakukan proses penyulingan ini. Nah, di mana dari bahannya, prosesnya, kemudian juga minyak atsirinya seperti apa, yang pasti minyak atsiri itu mempunyai sifat mudah menguap gitu kan ya, tanpa mengalami perubahan apapun. Jadi dia mudah menguap. Oleh karena itu minyak kayu putih kalian udah buka aja jadi minyak kayu putih, bukan aromanya gitu kan ya. Kemudian berbau wangi dengan bau tanaman penghasilnya. Jadi sesuai dengan tanaman penghasilnya baunya apa, biasanya menyebutkan itu gitu ya. Misalnya, oh ini bau jahe, oh ini adalah bau minyak kayu putih begitu kan ya. Oh ini adalah bau nilam begitu. Nah itu sesuai dengan menyebutkannya sesuai si nama si tanaman yang menghasilkannya gitu ya. Dan umumnya memang larut di dalam pelarut organik. Jadi kalau misalnya minyak atsiri kita tambahkan misalnya dengan etanol begitu kan ya, dia bisa larut. Jadi oleh karena itu banyak sekali nanti kalau bisa menghasilkan parfum, nah hati-hati nih, ataukah flavor begitu kan ya, itu dimanfaatkan dengan mencampurkan dengan etanol gitu kan ya, karena dia larut. Sehingga jumlahnya tambah banyak, padahal minyak atsirinya sedikit gitu ya. Begitu, jadi tidak alami lagi kalau sudah dicampurkan dengan pelarut organiknya. Nah, kemudian selain dari bentuk minyak atsiri, nah dari bahan-bahan tanaman atau yang penghasil minyak atsiri tadi bisa kita jadikan oleoresin.
Kalau penyebutannya oleo dan resin, maka nanti tidak dilakukan dengan jalan penyulingan, mengekstraksi minyak atsirinya, tetapi dengan menggunakan pelarut organik. Gitu ya. Jadi menggunakan pelarut organik itu nanti ciri khasnya adalah yang dia merupakan apa tadi itu? Sebentar. Ini adalah ciri khas dari suatu minyak atsiri yang dia menggunakan pelarut organik maka akan menghasilkan yang namanya oleo resin. Oleoresin dengan kata-katanya saja dia merupakan istilahnya adalah bentuknya pasta nantinya. Terdiri dari minyak atsiri dan oleoresin itu sendiri ada resinnya. Jadi resin itu adalah padatan yang ikut serta gitu kan ya ataukah gam-gam yang ikut serta terekstraksi pada saat kita larutkan di dalam pelarut organiknya. Begitu itu namanya oleoresin yang bisa diambil juga di situ gitu kan ya. Nah, contohnya caranya adalah kita menyebutnya dengan jalan maserasi biasanya. Katakanlah misalnya bahan tadi gitu ya kita sudah bersihkan, kita kecilkan ukurannya, kita keringkan, kita tambahkan pelarut organik katakanlah apakah heksan, benzen, etanol dan lain sebagainya begitu kan ya. Nanti bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kita kita biarkan gitu ya, kita ekstraksi gitu bisa dengan di shaker, digoyang gitu kan ya, diaduk ataukah didiamkan saja gitu kan ya ataukah dipanaskan atau tanpa pemanasan itu juga bisa nantinya gitu kan ya untuk mengekstrak bagian oleo dan resin yang ada di dalam si bagian minyak atsirinya itu gitu ya bisa dengan cara yang seperti ini. Tapi di sini bercampur dengan resinnya. Jadi kalau mengambil minyak atsirinya lagi kita suling lagi gitu ya untuk mengambil bagian minyak atsirinya lagi. Nah, ini biasanya dari pelarut organik tadi gitu kan ya. Ini prosesnya maserasi kan dia kalau kita pisahkan dengan padatannya kan nanti suatu larutan yang mengandung minyak atsiri dan resin. Kemudian dia masih ada pelarut organiknya. Pelarut organiknya itu nanti kita pisahkan ya dari menggunakan rotary evaporator. Nah, di sini katakanlah misalnya ada bahan gitu kan ya yang mengandung si minyak atsiri, ada resin atau gam di dalamnya, kemudian dengan pelarut organik. Pelarut organiknya ini yang kita buang. Yang kita buang nantinya pada saat kita rotari, kita putar, ya sekaligus nanti terjadi proses evaporasi, mengevaporasi bagian dari pelarut organiknya. Nah, pelarut organiknya selama proses evaporasi dengan menggunakan rotary evaporator, maka dia akan dipindahkan ke dalam sini. Gitu ya. Yang tersisa nanti seperti ini. Saya contohkan, contohnya misalnya saya menggunakan oleoresin dari lada hitam. Ya lada itu kan ada juga ada lada hitam, ada lada putih ya. Nah, kemudian nantinya katakanlah misalnya di situ ada piper ningrum, yaitu kan lada itu kan piper ningrum ya dengan menggunakan pelarut organik, nanti sisanya akan menjadi seperti ini. Setelah kita buang bagian dari pelarut organiknya, maka hasilnya menjadi minyak tetapi masih ada gam di dalamnya. Ada resin-resin di dalamnya ikut serta di dalamnya. Jadi bentuknya kayak pasta, bukan kayak minyak yang tadi di atas kan saya jelaskan minyak atsiri itu bentuknya adalah yang seperti ini. Nah, itu bedanya gitu kan ya. Contohnya biasanya orang menjadikan di sini oleh resin dari lada hitam atau lada putih begitu kan ya. Nah, itu boleh menggunakan yang seperti itu. Nah, di mana mengapa sih orang memproduksi yang namanya minyak atsiri? Pertama adalah memang untuk seperti yang dari awal saya sebutkan tadi itu adalah untuk menghasilkan yang namanya aroma atau flavor gitu kan ya. Dari awal sudah saya sebutkan dia adalah penghasil aroma atau penghasil flavor. Jadi aroma di situ untuk membuat sesuatu itu menjadi adalah kalau yang flavor itu kemakanan karena kan dia membentuk rasa gitu kan ya. Tapi kalau misalnya aroma, itu bisa jadi aroma ini terapi gitu kan ya. Kalian biasanya kan untuk aroma terapi ruangan gitu ya, untuk membuat apa, itu berasal dari minyak atsiri. Atau misalnya kalian untuk parfum, parfum di badan kalian, ataukah parfum ruangan, itu kan menghasilkan minyak atsiri. Itu dari situ sebenarnya hasilnya gitu ya. Jadi penghasil aroma itu tidak hanya aroma kemakanan, atau ke sesuatu yang dimakan saja, tetapi juga untuk digunakan untuk berbagai macam aroma terapi yang ada saat ini, mau aroma ruangan di mana begitu kan ya, itu sebenarnya berasal dari minyak atsiri. Kemudian penghasil rasa getir. Rasa getir itu saya contohkan begini, coba ambil lada aja, kalian gigit, jangan pedasnya, tapi ada sesuatu yang lain yang dia seperti rasa itu namanya pungent pakai bahasa Inggrisnya gitu kan ya. Jadi itu rasa getir. Jadi rasa getir itu memang rasa sebagian besar dari rempah-rempah itu mempunyai rasa getir. Jadi bisa jadi nanti rasa getir itu berhubungan dengan rasa pedas gitu ya, rasa terbakar begitu di dalam mulut begitu kan ya. Nah, itu yang merupakan ciri khas dari rasa getir ya, ataukah pungent tadi gitu kan ya. Nah, ini merupakan senyawa-senyawa volatil yang memang sebagian besar yang ada di dalam rempah-rempah. Itu yang nanti yang juga akan keluar di dalam minyak atsiri juga yang kayak begitu gitu kan ya rasanya itu. Coba aja
kalaunya kalian tadi saya bilang, coba kalau tahu rasa getir, ambil setetes minyak minyak kayu putih, masukkan ke dalam mulut, rasakan. Itu ada rasa getirnya, gitu ya. Begitu. Nah, kemudian katakanlah misalnya di lada hitam itu ya, ada kandungan piperin. Piperin itu adalah komponen senyawa volatil yang paling banyak yang ada di dalam lada hitam. Begitu ya, yang dia bertanggung jawab terhadap rasa panjang pada lada. Begitu ya. Nah, kemudian juga di sini katakanlah jahe. Jahe itu senyawanya adalah namanya sogaol. Bukan sokgaol ya. Tapi sogaol itu adalah aroma yang merupakan rasa panjen yang dihasilkan dari jahe. Itu adalah sogaol, senyawanya gitu ya. Kalau di lada hitam itu namanya piperin. Ya, piperin itu adalah yang ada di dalam lada hitam. Sedangkan kalau di dalam jahe itu namanya sogaol. Ya. Nah, ini tapi kalau pada saat kita campur dengan beraneka ragam itu menjadi sesening, menjadi bumbu-bumbu masak yang enak sekali ya. Katakanlah soto Banjar, nggak ada yang nggak suka kan, rendang, padang. Kemudian apalagi sop, kemudian apalagi dan sebutkan saja bumbu makanan yang hampir sebagian besar isinya itu adalah sebenarnya minyak atsiri yang dari rempah-rempah tadi gitu kan ya. Jadi bisa menghasilkan sesening ataukah bumbu-bumbu masak yang rasanya luar biasa. Itu tidak masalah kalau dicampur jadi satu menjadi sesuatu yang enak begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi menghasilkan rasa panjen. Nah, kemudian yang ketiga bahwasanya yang namanya minyak atsiri itu dikonsumsi dia menjadi antioksidan. Antioksidan itu maksudnya adalah beberapa komponen-komponen yang nantinya mudah untuk teroksidasi, khususnya minyak lemak yang mudah teroksidasi menjadi radikal-radikal bebas gitu kan ya, ataukah nanti menjadi senyawa-senyawa yang membuat tidak enak gitu ya atau ketengikan. Nah, maka nanti bisa ditambahkan dengan senyawa-senyawa minyak atsiri sehingga untuk mencegah terjadinya proses oksidasi gitu kan ya. Contohnya di sini saya bilang mekanisme aksi antioksidan, katakanlah ini memang saya contohkan fenolik, tapi sebenarnya yang ada di dalam minyak atsiri itu juga terpenoid ya, itu kan fenolik salah satu turunannya. Nah, maka katakanlah misalnya kita punya senyawa yang merupakan ini radikal bebas, itu turunan dari lemak minyak triasil gliserol, kemudian asam lemaknya bebas, asam lemaknya itu teroksidasi, itu nanti menjawab senyawa-senyawa aldehyde dan keton itu masih berbau tengik. Aldehyde dan ketonnya itu dilepaskan lagi gitu kan ya, direaksikan lagi itu menjadi hidroperoksida. Nah, hidroperoksida ini itu nanti bisa menghasilkan radikal-radikal bebas di dalam tubuh kita ataukah di dalam suasana di prosesnya juga bisa begitu kan ya. Nah, itu nanti kita tambahkan dengan sesuatu yang menyebabkan katakanlah ini adalah AHA-nya itu adalah antioksidan, yang di situ antioksidan dia akan menjadi hidroperoksida yang bukan radikal bebas lagi ditambahkan dengan antioksidan itu sendiri. Nah, itu kepentingannya gitu kan ya. Jadi antioksidan yang berasal dari minyak atsiri itu bisa mencegah untuk terjadinya proses oksidasi. Oleh karena itu beberapa komponen-komponen yang berlemak begitu ya kita tambahkan dengan minyak atsiri itu nanti dia tidak mudah untuk terjadinya proses oksidasi. Gitu ya. Jadi kita juga kalau sudah terbentuk radikal bebas ya supaya tidak kalau yang di dalam tubuh gitu kan ya tidak nyangkut di sel-sel mana supaya tidak terjadi karsinogenik atau tidak terjadi kanker, maka kita masukkan senyawa-senyawa yang memang mengandung minyak atsiri tadi gitu ya. Jadi memang kita nggak masalah katakanlah misalnya orang disuruh pada saat ini untuk pandemi katakanlah misalnya ditambah dengan jahe, kunyit gitu kan ya. Kemudian sekian banyak diminum begitu saja. Itu sebenarnya untuk tidak terbentuknya radikal-radikal dalam bebas, kemudian juga untuk mencegah terjadinya yang ini, yang ketiga gitu ya, selain dari untuk radikal bebas, juga untuk antioksidan dan juga untuk antimikroba. Jadi salah satunya memang untuk mikroorganisme itu sudah terbukti gitu kan ya, bahwasanya katakanlah bakteri gitu ya, dengan ditambahkan yang namanya senyawa-senyawa minyak atsiri gitu kan ya, katakanlah rempah-rempah. Jadi makanan yang mengandung rempah-rempah itu biasanya lebih awet dibandingkan dengan makanan yang tidak mengandung rempah-rempah. Itu menandakan bahwasanya mikroorganisme pembusuk itu bisa kita tidak bisa hidup gitu kan ya. Artinya dia bisa mati karena adanya senyawa-senyawa minyak atsiri yang merupakan terpenoid tadi. Itu dicegah hidupnya mereka gitu kan ya. Oleh karena itu sebenarnya mengapa Indonesia itu banyak rempah-rempah kemudian banyak makanan yang bisa diawetkan tanpa pengawet kimia begitu kan ya, karena memang banyak mengandung rempah-rempahnya. Katakanlah rendang sekian lama begitu kan ya, itu karena memang rempah-rempahnya itu yang bisa membuat dia untuk tidak ditumbuhinya mikroorganisme begitu ya. Nah, itu
beberapa hal ya yang bisa saya sampaikan untuk yang berhubungan dengan bukan mikroorganisme, yang berhubungan dengan minyak